Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat menyaksikan kegiatan PWSP online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati jajaran pengurus Dewan Pengawasan dan Pengembangan Pesantren Islam Al-Irsyad atau yang mewakilinya, Mudir Tarbiyah Pesantren Islam Al-Irsyad Suharlan LC, Mudir Keuangan Ustadz Hilman Aris Rahmana. Yang kami hormati Mudir Rumah Tangga Pesantren Islam Al-Irsyad Ustadz Fawaz. Dan yang kami hormati kepada seluruh wali santri baru yang telah menyaksikan dan mengikuti kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, saya Agung Cahyono, saat ini menjabat sebagai Kepala Madrasah MTS Al-Irsyad atau jenjang mutawassithah di Pesantren Islam Al-Irsyad. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh santri dan wali santri baru. Selamat bergabung di Pesantren Islam Al-Irsyad. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Seharusnya kegiatan ini dapat kita laksanakan secara tatap muka atau langsung di Pesantren Islam Al-Irsyad. Namun keadaan saat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukannya secara langsung, sehingga kita lakukan kegiatan ini secara online. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melindungi kita dan mengangkat penyakit corona ini dari muka bumi ini. Amin. Karena pentingnya kegiatan ini, maka kami tetap melaksanakan kegiatan ini walaupun secara online. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada wali santri maupun santri baru tentang kurikulum Pesantren Islam Al-Irsyad, khususnya jenjang mutawassithah, tentang peraturan-peraturan yang ada ataupun prosedur-prosedur perizinan dan sebagainya. Kami berharap kepada seluruh wali santri untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Jika ada hal-hal yang mungkin belum dipahami, bisa ditanyakan entah melalui WA ataupun komentar. Para hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap individu muslim. Dengan menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Tugas kami di sini adalah untuk mentarbiyah para santri, mendidik mereka, mengajari mereka ilmu agama. Namun tugas ini tidaklah mudah. Kami tetap membutuhkan dukungan dari setiap wali santri yang ada.
Sehingga kami berharap adanya komunikasi yang baik antara wali santri dengan wali kelasnya, wali santri dengan musyrifnya, sehingga perkembangan anak kita dapat kita pantau bersama. Dengan adanya komunikasi yang baik, hal-hal yang tidak diinginkan dapat kita hindarkan. Ada sedikit cerita yang ini sering mungkin kami ulang-ulang di setiap kegiatan PWSB. Pada tahun 96, angkatan saya, ketika itu kelas 1 mutawassithah. Pada saat itu komunikasi belumlah semudah saat ini. Dahulu tidak ada yang namanya WA, sehingga orang tua sangat susah sekali untuk mendapatkan info anaknya, bagaimana dia di pesantren, bagaimana akademiknya, ada masalah atau tidak. Dan komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, tidak terjalin dengan semestinya. Sehingga yang terjadi, ada salah seorang alumni, ada salah seorang santri yang saat itu tahun 2002 saya sudah lulus, kemudian dia pulang. Orang tua menganggap bahwasanya dia telah lulus, padahal saat itu dia masih di kelas 1 mu'allimin. Dia pulang karena ingin keluar. Statusnya dia tidak lulus, namun orang tua tidak tahu. Ini adalah akibat karena tidak adanya komunikasi antara wali santri dengan wali kelas ataupun musyrif kamarnya. Oleh karena itu, kami di sini ingin menjalin kerjasama antara wali santri dengan wali kelas dan musyrif kamarnya, sehingga hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak akan terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Madrasah Ustaz Agung Cahyono, yang kami hormati Kepala Pengasuhan Ustaz Sulaiman, dan yang kami hormati serta yang kami muliakan hadirin sekalian, wali santri baru jenjang mutawassithah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kesehatan. Perkenalkan, saya adalah Nanang Ismail, bagian kurikulum MTS Al-Irsyad Tengaran, yang pada kesempatan di PWSB online yang kedua ini kami akan menyampaikan tentang selayang pandang seputar kurikulum MTS Al-Irsyad Tengaran. Langsung saja bahwa kurikulum pembahasan ini akan ada 5 hal. Yang pertama adalah pendahuluan, yang isinya tentang madrasah secara umum. Kemudian yang kedua, struktur kurikulum, yang dimana kita memiliki kurikulum intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah tentang penilaian,
yaitu yang berkaitan dengan evaluasi penilaian yang ada di madrasah. Yang keempat, tentang kriteria kenaikan kelas, yakni standar yang harus dicapai oleh siswa kita. Dan yang kelima adalah wali kelas, yang isinya nanti insya Allah adalah tentang perkenalan wali kelas 7 ya. Berikutnya pada pembahasan kita yang pertama, yakni pendahuluan. Nomor 1, bahwasanya madrasah kita, yakni MTS Al-Irsyad Tengaran, adalah berada di bawah naungan Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Dan madrasah kita, karena kita MTS ya, maka kita menginduk ke Kementerian Agama Kabupaten Semarang di bagian pendidikan Islam. Oleh karenanya, karena kita menganut dua metode, katakanlah demikian, maka beban kurikulum yang ada di madrasah kita itu mencakup dua kriteria atau dua hal. Yang pertama adalah materi-materi kepesantrenan, dan yang kedua adalah materi-materi dari pendidikan Islam Kementerian Agama, seperti itu. Dan mau tidak mau, ya suka tidak suka, kita akan memiliki banyak beban belajar dan juga mata pelajaran yang cukup banyak yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh anak-anak kita yang tercinta. Ini yang pertama terkait tentang madrasah. Kemudian yang kedua, yang nomor 2, terkait tentang kegiatan harian, yang dimana kita masih di dalam pendahuluan, ya kita masih di pendahuluan. Yang nomor 2, yaitu kegiatan harian memiliki 6 hari efektif yang dimulai dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis, yang dimana waktu untuk belajar di madrasah adalah pukul 7.00 sampai dengan pukul 14.55 waktu Indonesia Barat dalam keadaan normal ya. Jadi dalam kondisi normal kita pembelajaran atau KBM dimulai pukul 7 ya, pukul 7.00 sampai dengan pukul 14.55 ya waktu Indonesia bagian Barat. Itu dalam kondisi normal. Adapun sekarang di masa yang pandemi ini ya, maka kita hanya memulai dari pukul 7 ya, sampai dengan pukul 12.00 seperti itu. Kemudian masih dalam kegiatan harian ya, hari Jumat menjadi hari libur bersama buat Civitas, baik untuk para ustadz dan juga pegawai serta untuk para santri kita ya. Jadi kita libur weekendnya adalah di hari Jumat. Lalu yang nomor 3 terkait staf pengajar yang ada di Mutawassithah atau MTS Al-Irsyad, bahwa para pengajar berasal dari berbagai universitas ya, seperti Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar, kemudian Lipia, kemudian Stidis Imam Syafi'i Jember, kemudian IAIN, kemudian Universitas Muhammadiyah Solo atau Surakarta, kemudian Universitas Negeri Semarang, Universitas 11 Maret Solo, Universitas Negeri Jogja, dan lain-lainnya. Ya, alhamdulillah kami memiliki staf pengajar yang insya Allah berkompeten dalam bidangnya masing-masing, yang dimana itu merupakan tujuan kami untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Kemudian nomor 4 tentang beban belajar. Sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan di awal, karena kita memiliki dua manhaj atau dua jalan begitu antara pesantren dengan Kementerian Agama, maka beban belajarnya pun juga katakanlah tinggi ya, atau banyak begitu. Oleh karenanya
di madrasah kita satu pekannya terdiri atas 49 jam pembelajaran, ya. Satu pekannya ada 49 jam pembelajaran. Yang durasi 1 jamnya itu 40 menit dalam kondisi normal. Ya, 1 jam pelajaran durasinya adalah 40 menit. Ini dalam kondisi normal. Adapun dalam masa seperti sekarang ini, maka kita konversi yang tadinya 40 menit menjadi 30 menit 1 jam pelajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kemudian berikutnya setelah pendahuluan kita masuk ke struktur kurikulum MTS Al-Irsyad Tengaran. Di awal telah kami sampaikan bahwa struktur kurikulum Al-Irsyad MTS Al-Irsyad Tengaran ada 2, yaitu tentang kurikulum intrakurikuler dan juga kurikulum ekstrakurikuler. Yang berkaitan dengan struktur kurikulum intrakurikuler, kami membagi menjadi 3 kelompok mata pelajaran. Yang pertama ada kelompok mata pelajaran syariah. Yang kedua ada mata pelajaran kelompok lughah atau bahasa. Yang ketiga kelompok mata pelajaran umum. Yang pertama yang mencakup kelompok mata pelajaran syariah, ya, ada beberapa mata pelajaran, yaitu akidah, tauhid, ya, kemudian akhlak, lalu ada tafsir Al-Quran. Yang berikutnya adalah ada tajwid tahsin, selanjutnya ada tahfidz Al-Quran, kemudian ada hadis, dan selanjutnya ada fikih, yang terakhir ada sirah atau SKI. Ini adalah kelompok mata pelajaran syariah yang ada di madrasah kita. Berikutnya adalah kelompok mata pelajaran lughah, terdiri atas mata pelajaran tadrib lughawi, ya. Kemudian yang kedua adalah fahmul makruh, yang ketiga takbir, yang keempat nahwu, yang kelima sharaf, dan yang keenam adalah khat imla. Ini mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok lughah, ya. Berikutnya adalah mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok mapel umum, terdiri atas bahasa Indonesia. Kedua adalah bahasa Inggris. Yang ketiga matematika. 4 IPA, 5 IPS, 6 TIK, 7 PKN, dan 8 BK atau bimbingan konseling. Yang dimana semuanya ini, baik mata pelajaran kelompok syariah, lughah, dan umum, ya, semuanya ini dipelajari oleh santri-santri kita, yang memang terlihat sangat banyak sekali, ya, karena hal ini wajar. Kenapa demikian? Karena kita berada di bawah naungan pesantren, sehingga harus ada mapel-mapel pesantren yang diajarkan dan dikuasai oleh anak-anak kita. Dan karena yang kedua juga adalah kita menginduk ke Kementerian Agama, maka kita juga ada mapel-mapel yang memang dituntut untuk ada di madrasah kita, seperti mapel-mapel umum dan mapel-mapel lainnya yang berada di Kementerian Agama, seperti akidah, ya, sirah atau SKI, fikih, dan yang lainnya. Seperti itu. Ini struktur kurikulum intrakurikuler. Berikutnya adalah, ya, struktur kurikulum ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini kita memiliki 2 kategori. Yang pertama, kategori kurikulum yang sifatnya adalah wajib. Terlebih, madrasah kita menggunakan kurikulum 2013, maka ada ekstrakurikuler yang wajib yang harus diikuti oleh santri kita, ya, terutama kelas 7. Apa itu? Yakni ekstrakurikuler pramuka. Ya, ekstrakurikuler pramuka itu menjadi ekstrakurikuler yang wajib yang harus diikuti oleh anak-anak kita, terutama di kelas 7.
Tujuannya karena memang selain kewajiban yang ada di kurikulum 2013 adalah untuk membentuk pribadi anak-anak yang memiliki keterampilan kepanduan, kedisiplinan, keterampilan dan juga persiapan ya. Dia bisa bernyatu dengan alam, dia bisa memiliki kemampuan, keberanian dan seterusnya. Ya, ini untuk yang ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Kategori yang kedua yaitu ekstrakurikuler yang sifatnya adalah pilihan, yang dimana anak-anak kita harus memilih satu dari ekstrakurikuler pilihan, harus memilih salah satu ya dari ekstrakurikuler pilihan. Apa saja itu? Ya, di sini ada sepak bola, ya, ada basket, kemudian badminton, tenis meja, bola voli, ya, renang, kemudian ada panjat tebing, ya, ada panahan, lalu pencak silat, kemudian ada taekwondo dan ada khitobah. Kemudian ada KIR ya, karya ilmiah remaja yang biasanya ini kami persiapkan untuk lomba olimpiade. Kemudian ada komputer ya. Kemudian ada pecinta alam, lalu tahfidz Al-Qur'an, tahfidz hadis dan juga qiraatul kutub. Ini adalah ekstrakurikuler pilihan yang dimana sekali lagi santri-santri kita harus memilih salah satu dari ekstrakurikuler pilihan. Jadi nanti anak-anak kita akan mengikuti setidaknya dua ekstrakurikuler. Yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, dan yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan bakat dan minat anak-anak kita. Nah, ini tentang struktur kurikulum intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Berikutnya adalah pembahasan kita, pemaparan kita terkait tentang penilaian, ya, terkait dengan penilaian. Yang dimana penilaian, ya, tujuan dilakukannya adalah untuk mencapai kompetensi siswa dan juga akhlak. Ya. Yang penilaian ini dilakukan oleh kami secara berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk memantau proses dan kemajuan belajar serta perkembangan siswa. Oleh karena itu, berdasarkan ini, maka penilaian yang ada di madrasah kita ada 3 kategori. Yang pertama adalah penilaian akademik, yang kedua penilaian non-akademik, dan yang ketiga adalah penilaian ekstrakurikuler. Yang termasuk ke dalam penilaian akademik terdiri atas penilaian harian atau biasa kita kenal dengan ulangan harian, ya. Yang dimana biasanya nanti para ustadz, ya, mereka akan melakukan penilaian harian setelah bisa babnya selesai, pembelajaran selesai, langsung ulangan harian atau ditentukan waktunya oleh para pengajar itu. Kemudian ada juga tugas, ya, baik tugas tertulis maupun tugas secara praktik, ya. Berikutnya adalah PTS atau penilaian tengah semester yang biasa kita laksanakan di bulan September untuk semester 1, dan untuk semester 2 biasanya kita laksanakan di bulan Februari atau bulan Maret. Di bulan Maret, maaf. Berikutnya adalah PAS, ya, penilaian akhir semester. Ini adalah penilaian akhir semester di semester pertama. Dan PAT, penilaian akhir tahun, ini maksudnya adalah penilaian kenaikan kelas yang ada di semester kedua. Ya, ini bentuk-bentuk penilaian akademik. Ya, ada penilaian harian atau ulangan harian, tugas, kemudian praktik, PTS, PAS, dan juga PAT. Lalu kategori yang kedua yaitu penilaian non-akademik. Apa itu? Yakni berupa penilaian akhlak atau penilaian suluk, ya, baik dari guru mapelnya atau dari bagian pengasuhan. Ya, jadi penilaian non-akademik itu sifatnya adalah penilaian akhlak atau suluk dari guru mapel. Selama guru mapel ini mengajar, mereka
memiliki track record santri-santri kita, ya. Dan juga dari bagian pengasuhan, baik rewardnya maupun poin pelanggarannya itu dari bagian pengasuhan insya Allah memiliki datanya dan itu dijadikan sebagai penilaian. Terlebih untuk penilaian kenaikan kelas. Kemudian yang berikutnya, yang kategori ketiga adalah penilaian ekstrakurikuler, yang dimana penilaian ekstrakurikuler ini ya diambil dari ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Ya, penilaian diambil dari ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Jadi bahasa gampangnya adalah tidak ada siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler, ya. Yang dimana ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan setelah ba'da asar, ya. Yang dimana adanya kegiatan ekstrakurikuler ini adalah untuk membentuk pribadi santri atau siswa kita yang disiplin, menyukai olahraga dan seterusnya, ya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, ini ekstrakurikuler ya diambil dari penilaian ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Berikutnya adalah tentang kriteria kenaikan kelas, ya, tentang kriteria kenaikan kelas. Siswa atau santri kita dinyatakan naik kelas dengan syarat yang pertama, ya, ada persyaratan akademik, yang kedua ada persyaratan non akademik, dan yang ketiga ada persyaratan pengasuhan. Apa saja persyaratan akademik? Yang pertama, siswa kita telah menyelesaikan beban hafalan Al-Quran yang telah ditentukan oleh madrasah dalam 1 tahunnya. Karena madrasah kita bukan madrasah tahfidzul Quran, maka beban hafalannya relatif ringan, ya, 1 tahun untuk kelas 7, ya, beban hafalan yang harus dia selesaikan adalah juz 30 dan juz 29, ya. Ini untuk kelas 7, ya. Kemudian yang kedua, ya, Alpa tidak lebih dari 60 jam pelajaran per semester, ya. Jadi yang kedua, Alpa tidak lebih dari 60 jam pelajaran per semester, ya. Ini syarat yang kedua dari akademik. Nah, syarat yang ketiga adalah nilai mata pelajaran telah mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal untuk semua mapel. Beban belajar kita ada sekitar 21 mapel. Maka untuk akademik, persyaratan akademik ini, santri-santri kita nilai semua mapelnya itu mencapai nilai KKM, mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal, ya, untuk semua mapelnya. Kalau ternyata dalam syarat akademik ini sudah terpenuhi, maka kita akan melihat syarat yang kedua, ya, ditambah syarat yang kedua. Apa itu? Yaitu syarat non akademik. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan satu ekskul atau ekstrakurikuler pilihan. Karena tadi ekstrakurikuler dijadikan penilaian, ya, dijadikan penilaian. Maka santri harus mengikuti ekstrakurikuler pilihan, ya, satu ekstrakurikuler pilihan selain dari ekstrakurikuler wajib, ya, ini pramuka. Syarat yang kedua dari non akademik adalah tidak mendapatkan nilai suluk atau nilai akhlak kurang dari 60, yang dimana nilai ini diberikan oleh guru mata pelajaran, ya. Jadi yang kedua tidak mendapatkan nilai suluk kurang dari 60, ya. Siapa yang memberikan nilai ini? Sekali lagi kami tekankan adalah guru mata pelajaran.
Berikutnya yang ketiga, ditambah dengan kriteria dari pengasuhan, yakni secara umum dari pengasuhan adalah tidak memiliki poin pelanggaran bidang pengasuhan sebesar 180 poin atau lebih. Ya. Jadi tidak memiliki poin pelanggaran bidang pengasuhan sebesar 180 poin atau lebih. Ya. Jika ketiga-tiganya ini, akademik, non-akademik, pengasuhan, semuanya telah dilakukan oleh santri, ya, dan semuanya sesuai dengan syaratnya, maka santri tersebut dinyatakan naik kelas. Akan tetapi jika salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, maka mohon maaf, santri tersebut harus mengulang di kelas atau di jenjang yang sama. Ya, maka dari itu, mulailah dari sekarang untuk mempersiapkan hal ini semua, dan insya Allah bagi kita atau bagi orang yang dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang tulab, insya Allah dia akan melalui 3 tahapan ini dengan baik dan dapat memberikan apa yang diinginkan oleh orang tua maupun santri itu sendiri, insya Allah ta'ala. Berikutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami ingin sedikit memperkenalkan tim struktural yang ada di Madrasah Al-Irsyad Tengaran. Ya. Tim struktural kami ya terdiri atas 3 bidang yang urgent, ya, yaitu yang pertama adalah Ustadz Agung Cahyono SPDI, ya, beliau Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Irsyad Tengaran, dan beliau ini alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya. Berikutnya adalah yang kedua, Ustadz Sulaiman BA, ya, dan beliau merupakan kepala pengasuhan, ya. Beliau ini alumni dari LIPIA. Dan yang ketiga, saya sendiri, yakni Nanang Ismail SPD, diamanahi sebagai waka kurikulum, dan saya alumni dari UNES, ya, Universitas Negeri Semarang. Berikutnya tentang wali kelas 7, ya, insya Allah wali santri kelas 7 sudah berkomunikasi dengan wali kelas ini, ya, baik via WA, telepon maupun SMS, ya. Maka kami ingin memperkenalkan sedikit wali kelas. Yang pertama adalah wali kelas atas nama Ustadz Leo Krishna Kurniawan ST, ya, beliau wali kelas 7A. Dan beliau ini alumni UPN Yogyakarta. Berikutnya adalah yang kedua, Ustadz Muhammad Fardi BA, ya, wali kelas 7B, beliau alumni LIPIA. Yang ketiga, ya, ada Ustadz Siswanto SPDI, wali kelas 7C, beliau alumni IAIN Salatiga, ya, dan beliau akan mengampu mapel tahfidz. Lalu yang keempat ada Ustadz Fakhrul Raji BA, ya, beliau wali kelas 7D, dan beliau ini alumni Universitas Islam Madinah. Selanjutnya ada Ustadz Afif Marzuki, ya, SPDI, wali kelas 7E, beliau alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikutnya yang keenam ada Ustadz Riza Khalifatul Ardi SAG, wali kelas 7F, dan beliau ini alumni Stidis Imam Syafi'i Jember. Yang terakhir wali kelas 7G, yakni Ustadz Ispartono SPD, beliau alumni Universitas 11 Maret Surakarta. Ini sekilas layang pandang kurikulum MTS Al-Irsyad Tengaran. Semoga bisa menjadi pembuka pengenalan antum semua terhadap kurikulum yang ada di madrasah kita tercinta.
Kalau ternyata ada hal yang perlu ditanyakan, bisa melalui kontak person yang sudah disediakan atau hal-hal lainnya. Jika ingin keterangan lebih lanjut, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Kami akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Yang kami hormati Kepala Madrasah MTS Islam Al-Irsyad Tengaran, Ustadz Agung Cahyono SPDI. Yang kami hormati Wakil Kurikulum MTS Al-Irsyad Tengaran Ustadz Nanang Ismail SPD. Yang kami hormati segenap wali santri dan santri baru PIA Tengaran Al-Irsyad. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya kepada kita, meskipun kita bertatap muka melalui online jarak jauh, yang mana biasanya dikenal sebagai teknologi yang ada sekarang menjauhkan yang dekat, dan insya Allah hal ini yang kita inginkan, bukan mendekatkan yang jauh. Segenap wali santri baru dan adik-adikku santri baru Pesantren Islam Al-Irsyad jenjang MTS Al-Irsyad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Sulaiman yang saat ini diberikan amanah yang berat sekali, yaitu di bidang pengasuhan MTS Islam Al-Irsyad Tengaran. Di sini kami ingin memberikan sedikit beberapa informasi terkait dengan kepengasuhan MTS Islam Al-Irsyad Tengaran. Yang pertama, kami perkenalkan secara singkat struktur organisasi pengasuhan MTS Al-Irsyad tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama di sini yaitu Mudir Tarbiyah Ustadz Suharan LC, kemudian Kepala Madrasah Ustadz Agung Cahyono SPDI, kemudian kami, saya pribadi Sulaiman, kemudian sekretaris yang ada di bawahnya adalah Ustadz Junedi SPDI. Kemudian di bawahnya ada pengasuh mental, pengasuh asrama dan mental, Ustadz Ahrif Sulistyo. Yang berikutnya adalah pembina kegiatan dan kreativitas santri, yang saat ini adalah Said Ibrahim BA. Kemudian yang berikutnya, di pengasuhan MTS Islam Al-Irsyad ada pengasuh tipsan, pengasuh asrama, pengasuh mental, pengasuh bahasa, pengasuh Jamiah Tolabah yang mungkin di sekolah-sekolah luar bisa dikatakan OSIS. Yang berikutnya adalah pengasuh syaqqa tahfidz. Yang berikutnya pengasuh eskul, yang terakhir pengasuh ibadah. Di kami juga di sini ada pengasuh asrama, ya pengasuh syaqqa mungkin bisa lebih kenalnya, yang mana setiap pengasuh syaqqa membawahi 4 musyrifin. Berikut kami perkenalkan langsung saja di sini jadwal harian santri. Para wali santri baru dan adik-adikku santri baru Pesantren Islam Al-Irsyad jenjang MTS. Di sini kita bisa lihat kegiatan harian santri, di
dimulai dari pukul 03.30 hingga pukul 04 waktu Indonesia bagian Barat, persiapan sholat subuh. Jadi Ananda nanti akan dibangunkan mulai pukul 3:30 hingga pukul 4.00. Ini Ananda akan diarahkan bersiap-siap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang berikutnya dari pukul 4 hingga 05.45 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya ini pelaksanaan sholat subuh dilanjutkan dengan baqo subuh. Mungkin baqo bagi Ananda sekalian itu istilahnya menetap di masjid dari selesai salam imam hingga pukul 05.45. Adapun kegiatan yang ada di dalamnya mungkin bisa beraneka ragam, bisa menghafal Quran, bisa membaca Al-Quran, dan biasa juga diisi dengan kegiatan-kegiatan OSIS. Yang berikutnya dari 05.45 hingga 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini persiapan makan pagi, ya. Kemudian yang berikutnya dari 06.00 hingga 06.30, Ananda setelah selesai makan pagi atau sarapan pagi bisa menuju ke kamar masing-masing, karena memang kita mengajarkan Ananda sekalian untuk bisa melatih diri kemandirian. Di antaranya adalah antrian. Ada yang antri dan ada yang piket, dan ada yang mempersiapkan untuk menuju madrasah. Yang berikutnya dari 06.30 hingga 06.55 waktu Indonesia bagian Barat, Ananda sudah siap untuk menuju ke madrasah. Yang berikutnya di sini sholat zuhur untuk jenjang, untuk makan siang untuk jenjang MTS dilaksanakan pada pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat hingga adzan zuhur berkumandang. Yang berikutnya pelaksanaan sholat zuhur. Yang berikutnya adalah istirahat siang selepas, karena ini juga mengingat perbedaan, melihat kondisi yang ada di negara kita saat ini. Oleh karena itu untuk istirahat di sini setelah sholat zuhur, yaitu pada pukul 13.30 hingga pukul 15.00 istirahat siang. Pukul 15.00 hingga pukul 16.00 persiapan sholat asar berjamaah di masjid. Kemudian pukul 16 hingga pukul 17.00 kegiatan olahraga. Biasanya ada tergini juga dari eskul. Pukul 17.00 hingga pukul 17.30 mandi dan persiapan sholat maghrib. Pukul 17.30 hingga pukul 19.30 sholat maghrib baqo. Tadi yang kami sampaikan baqo, sekarang baqo maghrib, ya. Setelah selesai sholat maghrib, selesai imam dari sholat maghrib, Ananda sekalian akan diarahkan untuk baqo maghrib hingga sholat isya. Yang berikutnya pada pukul 19.30 hingga pukul 20.30 makan malam. Yang berikutnya pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Ananda akan kami bimbing dan arahkan untuk belajar mandiri, untuk belajar malam secara mandiri yang dibimbing oleh para musyrif masing-masing, yang mana pembelajarannya adalah pembelajaran yang telah dipelajari di madrasah. Yang berikutnya yang terakhir adalah pukul 21.00 hingga pukul 21.30 persiapan istirahat malam. Maka istirahat malam santri tepat pada pukul 22.00 semua lampu kamar Ananda harus sudah redup atau mati. Segenap wali santri, segenap para wali dan wali santri baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut kami perkenalkan
pengasuh syaqqah, yang mana setiap dari pengasuh syaqqah ini membawahi 4 musyrif. Yang pertama, Insinyur Eman Indra Sulaiman sebagai pengasuh syaqqah Madian dan Taif. Yang berikutnya adalah Ustadz Juprianto SHI, pengasuh Al-Quds dan Al-Baghdad, pengasuh Al-Quds dan Baghdad. Yang berikutnya adalah Muhammad Abdul Majid BA sebagai pengasuh Kairo dan Basrah. Kemudian kami juga akan memperkenalkan para musyrifin ananda sekalian, yang mungkin dari para wali santri sudah banyak menanyakan tentang kondisi kamar, komunikasi nantinya seperti apa. Monggo bisa ditanyakan kepada musyrif-musyrif yang sudah bergabung di grupnya masing-masing. Yang pertama yaitu Muhammad Faisal Yasar, beliau sebagai musyrif Al-Quds 1 dan 2. Yang berikutnya adalah Umar Ali Musri sebagai musyrif Al-Quds 3 dan 4. Yang berikutnya Muhammad Fikri Lazuardi, kamar Baghdad 1 dan 2. Yang berikutnya adalah Muhammad Rahman Zamzami sebagai musyrif Baghdad 3 dan 4. Yang berikutnya Muhammad Irfan Fauzi sebagai musyrif Kairo 1 dan 2. Umar Husnan sebagai musyrif Kairo 3 dan 4. Wildan Ramadan sebagai musyrif Madian 1 dan 2. Yang berikutnya Ardian Rizki Ramadan sebagai musyrif Madian 3 dan 4. Yang berikutnya adalah Ahmad Sabil Qardillah sebagai musyrif Taif 1 dan 2. Yang berikutnya adalah Muhammad Haikal Rizki sebagai musyrif Taif 3 dan 4. Semoga nama-nama yang tadi kami sebutkan, segenap wali santri baru jenjang MTS bisa berkomunikasi aktif. Itu yang kami harapkan, karena inilah sebuah amanah, bukan hanya saja dari kami yang berat, tetapi seluruh wali santri juga merasa berat. Beban ini ketika kita pikul bersama, harapannya menjadi beban yang ringan, meskipun tetap akan berat, karena setiap dari kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para wali santri dan santri baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan memberikan sedikit informasi, yang mana kami juga telah mendapatkan banyak pertanyaan. Harapannya ini menjadi satu modal, menjadi satu hal yang bisa menenangkan seluruh wali santri baru dan ananda sekalian. Yang pertama, laundry. Ya, kami sempat mendapat pertanyaan dari wali kelas, bagaimana laundry anak kami, ustadz dan sebagainya. Yang pertama, jam pelayanan laundry, ya, dimulai setelah salat zuhur pada pukul 12.30 hingga 13.30. Ini gratis, hanya saja ada batasan yang telah ditetapkan oleh bagian rumah tangga. Yang pertama, 1 kilogram hanya baju dan celana tanpa dalaman. Maksud tadi tidak ada dalaman, ya. Ini seberat 1 kilogram. Yang kedua, bisa berbayar, yang mana hal ini merupakan pelayanan pesantren Islam Al-Irsyad melalui Laupia, laundry Pia. 1 kilo ini 3.500 per kilogram, semua jenis pakaian termasuk dalaman ananda. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan kesehatan, yang mana hal ini juga mungkin saat-saat ini menjadi banyak pertanyaan dari para wali santri baru. Jam pelayanan kesehatan dari pagi hari mulai 06.00 hingga
13.30, siang hari 13.30 hingga 15.00, sore hari 05.00 hingga 17.30. Ini pelayanan dari bagian klinik Pesantren Islam Al-Irsyad. Di kami juga ada pelayanan dokter gigi yang mana akan dilayani pada setiap harinya kecuali di hari Sabtu dan Ahad. Mulai pelayanan pada pukul 16.00 hingga 17.30. Terkait dengan waktu ini bisa berubah melihat kondisi yang ada. Yang berikutnya terkait dengan mat'am, yang mana hal ini juga merupakan suatu hal yang urgen yang sering ditanyakan. Jam pelayanan mat'am atau dapur, yang pertama pada pagi hari pihak Dapur Pia melayani pelayanan sarapan pagi pada pukul 05.45 hingga 06.30. Sarapan makan siang pada pukul 11.15 hingga pukul 12.00 atau tepatnya adzan zuhur berkumandang. Yang berikutnya makan malam. Ini pada pukul 18.15 hingga 19.00. Ini menyesuaikan jadwal yang ada. Kadang sebagai informasi saja, kadang Ananda akan melaksanakan makan malam setelah sholat maghrib. Bisa juga Ananda akan makan malam juga setelah sholat isya. Segenap wali santri dan santri baru jenjang MTS Islam Al-Irsyad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang penting yang perlu disampaikan juga adalah terkait dengan tabungan santri, jam pelayanan tabungan santri. Walhamdulillah, setiap santri akan mendapatkan ekans dari bagian keuangan PIA. Adapun pelayanan untuk jenjang mutawassithah atau MTS PIA akan dilayani pada jam istirahat, yaitu di sini tertulis pada saat ini pukul 09.00 hingga 09.15 menit. Perlu kami sampaikan, batasan nominal yang akan Ananda ambil adalah 50.000 per 3 hari. Adapun lebih dari itu, Ananda harus mendapat persetujuan dari orang tua dan persetujuan dari bagian pengasuhan. Maka kami himbau dalam rangka penghematan keuangan dan dalam rangka membimbing dan melatih Ananda untuk tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan uang pemberian wali santrinya, maka di sini kami membatasi setiap santri hanya 50.000 untuk 3 hari. Insya Allah jadwal pengambilan uangnya atau pengambilan tabungan Ananda akan kami sampaikan setelah KBN aktif. Yang berikutnya, tidak kalah pentingnya yang harus kami sampaikan juga adalah komunikasi. Di sini para wali santri dan santri baru yang kami hormati, komunikasi ini pesantren melarang Ananda membawa alat komunikasi, diantaranya adalah HP dengan segala jenisnya. Lalu bagaimana pelayanan, bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan Ananda, Ustadz? Misal salah satu pertanyaan dari wali santri, maka Ananda bisa menghubungi HP milik inventaris pesantren yang akan dipegang oleh pengasuh syako masing-masing dengan teknis SMS dengan jadwal yang telah diatur oleh pengasuh syako masing-masing. Pelayanan akan dilayani hanya kisaran 10 menit, hanya kisaran 10 menit per santri. Sepekan hanya dibatasi 2 kali. Adapun durasi, adapun jam pelayanannya ini dimulai dari pukul 16.00 hingga pukul 17.00. Sekian dari kami. Apabila ada hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan kepada kami.
Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, tambahan dari kami terkait pembelajaran jarak jauh. Bagi anak-anak kami yang mengikuti pembelajaran jarak jauh, ya, insya Allah secara umum KBM daring akan kita laksanakan menggunakan aplikasi Zoom, ya, yang dimana insya Allah kita sudah melakukan simulasi beberapa hari yang lalu. Kemudian antum juga, bagi anak-anak kami, bagi santri-santri kami, selama pembelajaran jarak jauh tetap memperhatikan adab-adab seorang thalibul ilmi ketika dia menuntut ilmu meskipun sedang berada di rumah. Lalu informasi yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh bisa antum dapatkan di website mtsia.net, dan kami juga telah membentuk grup pembelajaran jarak jauh baik untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang semuanya itu kami peruntukkan bagi antum ketika nanti ada kendala teknis dalam pembelajaran maupun pertanyaan-pertanyaan seputar kurikulum dan pengajaran MTS Al-Irsyad Tengaran. Jadi insya Allah kami akan membuatkan tutorialnya, ya ditunggu saja tutorial dan panduan pembelajaran jarak jauh. Itu saja tambahan dari kami. Jadi informasi yang berkaitan dengan PJJ akan kami sampaikan secara detail di grup WA yang telah dibentuk. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, itu tambahan dari kami. Demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Kita tutup kegiatan PWSP online ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.